Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala rasulillah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Al-ayah maknanya wallahu alam bil murad, wallahu alam bis-shawab. Segala puji marilah kita turunkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehingga kita berkenan masih bisa hadir di tempat ini. Salawat beserta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia terhadap sunnahnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, as'adakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh telah ada dalam kisah-kisah di Al-Quran itu pembelajaran bagi orang-orang yang berpikir. Begitu banyak kisah dalam Al-Quran, baik kisah orang-orang yang pribadi-pribadi soleh maupun kisah orang-orang yang kemudian mendapatkan azabnya Allah. Tapi yang menarik di sini, saya ingin mencermati tentang Bani Israel yang Allah sebutkan dalam Al-Quran lebih dari 40 kali, yang mengandung maksud di sana bagaimana kemudian umat akhir zaman, kita yang membaca Al-Quran ini mengambil pembelajaran dari sikap bangsa atau Bani Israel. Kita tahu Bani Israel merupakan kaum yang dilebihkan oleh Allah, sebagaimana firman-Nya, ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Hai Bani Israel, aku telah memberi, ingatlah nikmat yang telah kuberikan kepadamu. Aku telah mengunggulkan kamu dari bangsa-bangsa yang lain. Luar biasa memang Bani Israel ini, mulai dari diutusnya para nabi dari kaum mereka, kemudian juga diselamatkannya dari siksa Fir'aun, yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Lalu kemudian berbagai keselamatan, diampuni dosa-dosa walaupun mereka menyembah Samiri selama 40 hari ditinggalkan oleh Musa. Allah ampuni dosa-dosa mereka begitu banyak, tapi mereka senantiasa kufur nikmat. Mereka senantiasa banyak mengingkari nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa pembelajaran yang bisa kita ambil? Hadirin sebangsa dan setanah air, bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya raya, gemah ripah loh jinawi. Allah titipkan bangsa itu, negeri ini kepada kita. Bagaimana dari Sabang sampai Merauke, lebih dari 17.000 pulau, dari kepulauan Miangas sampai kepulauan Rote. Begitu banyak sumber daya alam yang terdapat di negeri kita tercinta Indonesia. Bicara tentang perikanan, kita negara maritim yang mungkin tidak akan pernah habis 7 turunan. Bicara tentang tambang emas, minyak bumi begitu banyak. Bicara tentang sawit begitu banyak berlimpah di negeri kita tercinta Indonesia. Aspalnya di Buton, kayu-kayunya di Kalimantan, dan berbagai macam sumber daya alam. Dan negara kita beraneka ragam suku, beraneka ragam budaya, beraneka ragam bahasa, adat istiadat yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hai manusia, sungguhnya kami ciptakan laki-laki dan manusia. Kami ciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, lita'arafu, untuk saling mengenal. Bukan Allah tak mampu menjadikan bangsa ini bangsa yang satu, seluruh dunia ini hanya satu bangsa saja. Tidak, tapi justru sunnatullahnya Allah menjadikan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, karena itu merupakan kemahakuasaan Allah, kebesaran Allah. Jadi suatu keniscayaan perbedaan terjadi.
ada siang, ada malam, ada kemarau, ada musim hujan, ada laki-laki, ada perempuan. Ini merupakan sunnatullah yang harus kita syukuri. Tidak bisa kemudian kita menyamaratakan. Maka anugerah yang besar ini, jangan sampai perbedaan ini menjadi perpecahan yang menimbulkan adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tadi kisahnya Bani Israel, yang bagaimana dengan nikmat yang banyak lalu kemudian tidak membuat mereka semakin taat kepada Allah. Jangan sampai negeri ini sebagaimana Allah umpamakan dalam Quran surat An-Nahl ayat 112. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'azaqaha Allahu libasal ju' wal khawf. Allah telah menjadikan satu perumpamaan di satu negeri, yang mana negeri itu aman dan tentram. Lalu kemudian Allah berikan rezekinya ada di setiap tempat. Tapi apa yang terjadi? Mereka kufur terhadap nikmat Allah. Lalu Allah turunkan, rasakan kepada mereka libasal ju' wal khawf, pakaian, kelaparan, krisis ekonomi, wal khawf, dan ketakutan yang luar biasa. Jangan sampai negeri kita tercinta ini tidak kita syukuri. Apa bentuk ketidaksyukuran kita? Banyak. Di antaranya hari ini perpecahan, pertikaian antar bangsa, keserakahan sekelompok golongan yang bisa menyebabkan kemudian kita berpecah. Bukankah telah diperlihatkan bagaimana negara Timur Tengah sana, Suriah porak-poranda, yang sebelumnya Irak, Iran berpecah saudara bagaimana, dan hari ini kita lihat Rusia dan Ukraina, mereka satu suku, mereka bersaudara, tapi kemudian dengan peperangan. Adakah keuntungan yang didapatkan dari peperangan? Selain kemudian menimbulkan sekarang hari ini sudah 500 korban jiwa dan ribuan pengungsi. Lalu bayi-bayi yang tidak bersalah menjadi korban daripada peperangan. Inilah yang kita takutkan terjadi di bangsa ini. Kalau hari ini kemudian fitnah melanda, kalau hari ini perbedaan disikapi dengan satu perpecahan, sehingga orang berkomentar seenaknya, orang memfitnah seenaknya. Ini sudah diingatkan oleh Rasulullah SAW bahwa pada akhir zaman kelak bakal banyak ruwaibitoh. Siapa itu ruwaibitoh? Orang yang dia berkata bukan urusannya, berkata tentang perkara umum, tapi padahal sebenarnya dia bukan ahli. Bayangkan hari ini ada satu berita, semua boleh komen, padahal dia bukan ahlinya. Apa yang terjadi? Berita itu menjadi ngambang, akhirnya saling tuduh sesama anak bangsa, saling membenci, saling memprovokasi. Dan ini mengancam kedaulatan negara Republik Indonesia. Padahal Masya Allah, dengan perbedaan ini, lihat bagaimana Rasulullah SAW di Madinah. Rasulullah tak pernah memerangi Bani Quraidah, Rasulullah tak pernah memerangi Bani Nadir, Rasulullah tak pernah memerangi Yahudi yang ada di Madinah kecuali setelah pengkhianatan mereka. Lalu kemudian dibungkus dalam satu wadah yang disebut Piagam Madinah. Bagaimana mereka bersepakat untuk menjadikan Madinah sebagai negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan sebetulnya Indonesia hari ini sudah ada wadahnya itu, yaitu founding father kita telah menemukan satu rumusan yang disebut dengan Pancasila. Pancasila ini mewadahi semua ragam agama. Pancasila ini mewadahi budaya kita. Pancasila ini mewadahi keberagaman kita ini, Bhinneka Tunggal Ika, kemudian diwadahi terserap dalam Pancasila itu. Maka bersyukurlah kita hidup di negeri tercinta Indonesia. Maka luar biasa bagaimana Pancasila itu mengajarkan ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan tentang nilai-nilai ideologis yang baik, bahwa negeri ini tempat mereka yang bertuhan. Meskipun kemudian dalam persepsinya mereka berbeda, yang penting mereka percaya Tuhan. Kemudian negeri ini mengajarkan tentang bagaimana sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak lagi melihat sukunya yang mana, dia suku Sundakah, dia suku Batakkah, dia suku Bugiskah. Kalau selama mereka bicara tentang NKRI, yuk sama-sama diberikan keadilan. Kemudian yang ketiga, menaungi persatuan Indonesia. Tidak lagi chauvinisme, tidak lagi ego sektoral, tidak lagi berdasarkan tentang sukunya masing-masing, tapi bersatu mempertahankan kedaulatan negara, karena bangsa ini merdeka karena persatuan. Kemudian yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Kita punya dulu, Rasulullah punya ahlul hali wal aqd.
Kita punya Dewan Permusyawaratan Rakyat, punya DPR, MPR yang di sana kemudian wakil-wakil rakyat memperjuangkan suara-suara rakyat. Dan yang terakhirnya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai tentang kemanusiaan semua sudah ada dalam Pancasila. Masya Allah, luar biasa, la haula wala quwata illa billah. Tinggal bagaimana kemudian kita mensyukuri nikmat ini. Bangsa Indonesia ini anugerah terbesar Tuhan yang diberikan kepada kita. Mari kita junjung persatuan dan persaudaraan. Bisa jadi mereka bukan saudara kita seagama, tapi mereka saudara kita sebangsa dan setanah air. Mari kita sama-sama tegakkan kedaulatan negara Republik Indonesia, bersatu dari Sabang sampai Merauke, dari Kepulauan Miangas sampai Pulau Rote, bersatu untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan ceramah ini bermanfaat. Semoga kita sama-sama mengembalikan kesyukuran kita terhadap nikmat menjadi bangsa Indonesia dengan segala kelebihannya, dan kita tidak dihancurkan dengan perpecahan yang terjadi hampir saat ini. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.